sampai jam berapa, Pak? Langsung nanti kurang 7 menit. Saya Kode nanti. Kode nanti. Nanti di kode. Ini pengkodenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sadatunal kurama wal aiza, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuhan pinispo dan segenap Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin dan seluruh Dewan Takmir Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di minggu yang terakhir, hari Jumat sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, di momentum ini langsung saya sampaikan pembahasan bab tauhid kita tentang ayat-ayat hari kiamat dan tentu tanda-tanda hari kiamat, baik yang sughra, yang mutawasithah maupun yang kubra. Ya, ini penting saya sampaikan karena momentum kita tinggal satu kali pertemuan. Jadi ini ada tanda-tanda yang sughra, yaitu tanda kecil yang sudah berlalu dan yang masih ada dan berulang-ulang yang belum terjadi. Adapun pembagian yang tanda-tanda kubro adalah tanda-tanda yang dilihat oleh kaum mukminin dan yang tidak dilihat kecuali orang-orang kafirin. Jadi ada pembahasan kita ada 3, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di waktu yang sangat singkat ini. Di sini baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tanda-tanda yang sughra. Ini saya random ya, beberapa saya lompati. Di sini ada 66 tanda yang kecil yang sudah terjadi dan yang masih terjadi dan yang akan terjadi. Adapun yang sudah terjadi, yang pertama kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya hari kiamat itu akan terjadi pertama ketika beliau mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang bi'tsatun nubuwah atau nabawiyah. Kata Nabi dalam yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'aihi hakadha al-wusta wallati wal ibham." Beliau mengatakan ada tanda-tanda, ya, beliau memberikan isyarah dengan jari jemarinya, maksudnya yang tengah dan yang ibham. Jadi begini, Pak. Ya, kemudian beliau mengatakan bu'istu was-sa'ah kahataini. Beliau mengatakan antara aku diutus dan datangnya hari kiamat itu seperti tanda ini, Pak. Ini maksudnya begini, antara yang ibham ini ibu jari sama yang wusta, jaraknya sangat dekat. Kemudian beliau mengatakan sebentar, wa qala aidan bu'itsu fi nasamis sa'ah, dan aku diutus, ya, sangat dekat dengan datangnya hari kiamat. Wa qala al-Qurtubi li'annahu nabiyyun akhiruz zaman wa qad bu'itsa laisa bainahu wa bainal qiyamati nabiyyun. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan
Beliau mengatakan demikian karena beliau itu nabi yang terakhir yang diutus di akhir zaman. Waqad bu'itsa laisa bainahu, dan beliau telah diutus bukanlah di antara beliau dan hari kiamat ada seorang nabi. Nah, jadi yang pertama itu ciri-cirinya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Pak? Nabi diutus itu menunjukkan bahwa nabi sebagai penutup akhir zaman. Antara nabi diutus dengan datanya kiamat itu seperti jari tengah dan jari ibu jari. Yang kedua, kata Nabi, insyiqaqul qamar. Ya, terbelahnya bulan yang pernah saya sampaikan kemarin. Di surat Al-Insyiqaq, ittarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh sangat dekat hari kiamat itu dan terbelahnya apa? Bulan. Dan ini terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW itu ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Muhammad, sungguh Musa dulu itu bisa membelah lautan, sedangkan apa tanda-tanda mujizatmu? Maka beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, suruh mengatakan lihatlah rembulan itu. Maka bulan itu kemudian dilihat, ditunjuk sama Nabi, tiba-tiba terbelah menjadi dua, yang satu fil masyrik, yang satu fil maghrib, yang satu di sebelah timur, yang satunya lagi sebelah barat. Protes orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Kata mereka, ini sihir Muhammad, innahu lasahir, ini sihir. Kata Nabi, kalau memang ini sihir, besok tanyakan sama orang kafilah dagang yang datang dari Syam, apakah mereka melihat terbelahnya bulan di malam ini. Besoknya ternyata qadarullah, banyak para pedagang Syam, mereka ditanya dan mereka menjawab, ya benar, di malam itu kami terkejut, katanya. Kami melihat ada rembulan yang terbelah dan kami bisa melihat dengan mata telanjang kami, yang satu di sebelah timur, yang satunya di sebelah barat. Dan itu sudah dibuktikan Pak, tahun 1963 maaf, itu orang Amerika memotret dengan lensa Hubble kalau nggak salah namanya. Itu diperbesar, ada semacam kayak lingkaran cincin di atas bulan kita. Itu menunjukkan dulu bulan itu pernah terbelah. Dan jenengan bisa dicari sekarang, apalagi sekarang bisa lihat di contoh bulan, gambar bulan itu ada cekungan kawah yang simetris ya, yang ada diameter gitu, bulat dan lurus saling bertemu dengan ujungnya, dan itu menunjukkan bahwa bulan itu benar-benar telah terbelah. Yang kedua, maaf, yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini wafat Nabi ini menunjukkan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Maka ketika wafat Nabi terjadi, seluruh alam di kota Madinah itu angin yang berhembus pun berhenti, burung-burung yang berkicau pun diam, seolah-olah begitu sedihnya alam melihat kepergian manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika tersebar berita kewafatan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang di pasar-pasar itu tumpah ruah mendatangi rumah Nabi yang di dekat Masjid Nabawi, sampai mereka mengatakan, tidak, Nabi Muhammad tidak mati, tidak meninggal, beliau lagi pergi sebagaimana Musa pergi selama 40 hari meninggalkan Bani Israel, katanya. Sehingga teriak-teriak. Kemudian sampailah berita kepada Umar. Umar pun kemudian mengatakan, man qala Muhammadun mat, barang siapa mengatakan Muhammad telah mati, telah wafat, meninggal, sa'aktuluh, dia mengatakan sa'adribu unuqahu, saya akan pukul lehernya, saya tebas lehernya. Tidak ada yang berani Pak, sambil nguring-nguring. Kemudian disampaikanlah kepada sahabat yang mulia, yaitu baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika mendengar begitu, beliau langsung masuk ke kamarnya Aisyah, melihat wajah Nabi yang sudah wafat itu, diciumnya kening Nabi, kemudian mengatakan, Nabi, engkau telah menyelesaikan semua tugasmu dengan sempurna. Ya, di luar masih ribut karena Umar kemana-mana bawa pedang, nggak ada yang berani menghalau Umar. Maka kemudian Abu Bakar menenangkan Umar, mengatakan, ya Umar, kif ya Umar, katanya, berhenti Umar. Maka beliau kemudian membacakan satu ayat, ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu adalah hanya seorang utusan dan telah berlalu utusan-utusan sebelum Muhammad ini. Afa immata, apakah ketika dia nanti meninggal, au qutila, atau telah terbunuh,
inqalabtum ala aqabikum, apakah kemudian kalian akan kembali ke masa-masa jahiliyah menjadi kafir kembali? Maka kemudian Umar meletakkan senjatanya, jatuh senjatanya sambil mengatakan seolah-olah ayat itu baru turun. Seolah-olah ayat itu apa? Baru turun. Padahal ayat itu sudah turun beberapa waktu yang cukup lama di Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa saking sedihnya, Pak, nggak sadar. Nah, ini termasuk niyahah nomor ini. Niyahah itu meratap nomor ini, Pak. Maka Nabi itu melarang orang-orang perempuan itu untuk menangis yang berlebihan. Maka kita tidak boleh niyahah. Niyahah itu meratapi. Niyahah itu menangis dengan gerakan tertentu, memukul-mukul pipinya, kemudian merobek-robek apa? Histeris ya, merobek-robek bajunya, ada gulung-gulung termasuk niku niyahah. Makanya perempuan kenapa dilarang sama Nabi kalau takziah itu ke makam? Karena takutnya untuk gulung-gulung di makam. Jadi apa? Dibiarkan di rumah. Ini. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan mangkana, ini ketauhidan beliau. Mangkana ya'budu Muhammadan innahu qad mat. Barang siapa menyembah Muhammad, lihat Muhammad sekarang sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah innahu hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini menunjukkan bahwa ketauhidan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an terbukti di sini, Pak. Maka Nabi dulu sangat mengatakan memuji bangga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini orangnya badannya kurus, ringkih, kalau pakai sarung sering melorot. Seperti sering melorot. Ya, saya mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya termasuk isbal ini? Karena dinaikkan turun lagi, dinaikkan, katanya, lah kecuali engkau. Kenapa? Engkau itu kalau pakai sarung diangkat sedikit melorot, diangkat sedikit, tambah nanti semakin habis, ya. Jadi dibiarkan. Bukan termasuk isbal. Isbal itu memanjangkan kainnya, dan tujuannya adalah al-khuyala. Khuyala itu ada nilai kesombongan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wafat kematian para sahabat. Nah, para sahabat semua itu ada 124.000 sahabat. Dan yang terakhir ada para sahabat yang wafat terakhir, Sa'id bin Musayyib kalau tidak salah, itu wafat yang terakhir. Maka seluruh sahabat ini adalah menjadi orang-orang yang diridhoi sama Allah. Ya, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Ini sudah dilakukan sejak zaman Khalifah Umar ibnul Khattab. Berapa kali, Pak, Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu dulu ditaklukkan? Kata Nabi ada 3 kali. Yang pertama zaman Umar sudah terjadi, kemudian zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini difitnah, Pak. Dalam sejarah itu beliau dari dinasti Bani Fatimiyah yang katanya Syiah. Padahal beliau itu adalah ahlu sunnah. Beliau hidup di zamannya itu, Bani Fatimiyah itu posisinya sudah menjadi sunni atau sunnah, ahlu sunnah. Jadi makanya beliau menyebutkan di dalam sejarah, para sejarah menyebutkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi termasuk yang menegakkan sunnah di wilayah Palestina. Nah, ini Baitul Maqdis. Ini sudah ditaklukkan zaman Umar. Maka Umar ketika itu langsung menerima sendiri dari ketua pendeta tertinggi di Palestina. Ketua pendeta mengatakan bahwa kunci kota Baitul Maqdis akan saya serahkan kepada rajanya umat ini. Yang dimaksud adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Umar dipersilakan masuk ke gereja itu. Katanya suruh sholat. Umar nggak mau. Umar langsung masuk, naik ke depan, lurus sampai di luar halaman, di tanah yang lapang yang ada batu-batuan, beliau sholat di situ. Maka sekarang tempat itu sudah dibangun masjid, namanya Masjid Umar bin Khattab. Nah, ini menunjukkan, Pak, Umar itu khawatir kalau dia sholat, beliau sholat di mana? Di gereja, nanti ada umat setelahnya, ya termasuk kita juga. Lek ngono Jumatan paham ya, Pak? Sekarang aja nggak dicontohin gitu aja sudah banyak sengoten niku. Nah, ini contohnya para sahabat yang mulia. Kemudian yang kelima, banyaknya kematian atau wabah atau ta'un amwas. Ta'un amwas itu adalah penyakit
virus yang mematikan, pagi kena, sore meninggal, sore kena, pagi meninggal. Apa kayak Covid ngeten, Pak? Nah, boten, Pak. Kalau Covid masih bertahan, kecuali ada disuntik baru meninggal ya. Suntiknya itu banyak yang faktor-faktor begitu. Karena kita sendiri punya saudara ya banyak yang meninggal juga karena apa? Pagi kita tengok masih hidup, sorenya disuntik, malamnya meninggal. Ya itu banyak sekali. Tapi kita tidak boleh menuduh, tapi yang kenyataannya seperti itu. Wabah Amwas ini kemudian diselesaikan oleh Adhadul Arab, orang yang paling cerdas di antara orang-orang Arab. Siapa yang namanya? Amr bin As. Amr bin As ini dikatakan dipanggil sama Khalifah Umar bin Khattab. Ini gimana nih ada taun Amwas di Palestina? Maaf di Mesir. Ya, gimana nih? Banyaknya meninggal. Maka kemudian dilihat, dipantau dalam waktu yang sangat singkat. Amr bin As melihat bahwa wabah ini semakin cepat menyebar ketika mereka kumpul-kumpul. Maka sekarang kita mengenal namanya social distancing. Ya betul ya Pak ya. Zamannya Covid kemarin social apa? Distancing, jaga jarak. Maka jaga jarak, yang satu pergi ke lembah, yang satu ke gunung, yang satu ke pinggir laut. Beberapa hari taun Amwas selesai, maka wabah tersebut menjadi hilang. Nah ini salah satu kecerdikan dan kecerdasan tentu dengan pertolongan Allah. Seorang yang disebut dengan Adhadul Arab, orang yang paling cerdas di antara para orang-orang Arab, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amr bin As. Kemudian selanjutnya, nah ini Pak, munculnya kaum Khawarij. Kapan kaum Khawarij muncul Pak? Pertama kali ketika Rasulullah masih hidup. Apa kaum Khawarij itu Pak? Orang yang tidak mau menerima perbedaan dan memaksakan kehendak pendapatnya dengan pendapat orang lain. Ini Khawarij. Dan mereka menghalalkan darahnya orang Islam. Ini yang kasih catatan bawah ini. Menghalalkan darah. Maka dikit-dikit maaf, kafir, halal darahnya. Ini Khawarij. Kapan terjadi? Ketika setelah perang, Rasulullah disebutkan menang perang itu, kemudian beliau membagi harta rampasan perang. Ketika disampaikan harta rampasan perang dibagi sama Rasulullah, tiba-tiba datang orang yang setengah baya, kakinya pincang, ya. Orang ini datang dari jauh, dari orang Arab Badui, orang kampung, orang desa. Tiba-tiba mengatakan apa? Mengatakannya Pak, kalimatnya Pak. I'dil ya Muhammad. Berlaku adillah wahai Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang a'dalu minni adlan? Siapa yang paling adil di antara kalian selain aku? Tiba-tiba diam, langsung berlalu begitu saja, langsung nyingkrih Pak. Langsung enggak tolah-toleh, langsung nyelonong. Maka Nabi Muhammad mengatakan, lihat nanti satakhruju min hadhil ummah, ya, min dolai hadar rajul, katanya, akan muncul nanti dari tulang rusuknya orang ini satu kaum yang menghalalkan darah kalian. Itulah cikal bakal embrionya orang-orang Khawarij. Ternyata terbukti kata Nabi. Kemudian Nabi bertemu Umar ketika itu, beliau mengatakan, pintu babul fitnah anta ya Umar, katanya. Pintunya fitnah umat ini dimulai dari engkau wahai Umar. Kenapa maksudnya Pak? Umar ini adalah khalifah yang kedua yang dibunuh, yang mati syahid sebelum Utsman dan Ali. Maka Umar ini pembuka fitnah di antara umat Islam. Umar sudah tahu Pak, karena 2 kali dibilang begitu ketika terjadi gempa di sebuah bukit, ya, disebutkan Abu Qubais, Jabal Qubais. Beliau kemudian mengatakan kepada bumi, lagi gempa, ya al-ard, katanya, wahai bumi, uskuti, diamlah, alaiki nabiyyun wa siddiqun wa syahidun. Sungguh di atasmu itu ada seorang nabi, yang dimaksud Rasulullah, ada seorang siddiq Abu Bakar, dan seorang yang syahid, orang yang mati syahid. Umar masih hidup tapi dibilang syahid, berarti Umar sudah tahu Pak, nanti bakal endingnya akan mati syahid. Tapi cara syahidnya apakah perang, apakah gimana, tidak tahu. Nah, kalau jenengan hidup di zaman Rasul, tiba-tiba Pak Haji insyaallah syahid, jenengan tasih urip bae, mati syahid aku. Entah matinya gimana, ya itu Pak. Ini terbukti ternyata ketika Umar lagi sholat,
kemudian ada saf. Ini saya baca dalam kitab Syiar Alam An-Nubala juga ada itu bagaimana prosesi, bahkan di dalam kitab Sirah Nabawi yang lain, ketika Umar lagi ngimami salat subuh, di saf yang ketiga itu ada menyelinap satu orang munafik yang bernama Abu Lu'lu' Al-Farsi Al-Majusi Al-Farsi. Abu Lu'lu'ah, namanya Abu Lu'lu', orang dari Persia, Iran sekarang. Dan Al-Majus, mereka menyembah apa? Api. Membawa pisau belati. Itu belati ini sing digomboleng. Belati tajam sekali. Belati Persia itu terkenal tajam dan beracun. Dilumuri racun yang paling ganas. Kemudian apa? Umar lagi sholat pada rakaat pertama, iktidal, kemudian orang ini merangsek masuk, ketika dia rukuk masuk, kemudian iktidal, langsung ditusuk berapa kali? 7 kali. 2 di belakang, yang sisanya di samping, ya, ini yang sisanya depan. Jadi ada 5 di depan sama samping, sama belakangnya 2 ditusuk. Itu ketika itu roboh, ditangkaplah, ini tidak langsung dibunuh, dan Umar bertahan 4 hari. Ya, bertahan apa? 4 hari. Setiap Umar dikasih minum nabis, ya, itu keluar ini air dari perutnya, bocor. Maka kemudian Umar mengatakan, nanti kalau mau mengangkat pemimpin, tolong jangan ditunjuk, tapi musyawarahlah kalian supaya nggak terjadi fitnah. Tapi ternyata setelah musyawarah juga terjadi fitnah lagi. Selanjutnya setelah Khalifah Umar bin Khattab adalah Khalifah Utsman ibnu Affan. Nah ini Pak, Utsman ini ketika membaca Quran di rumah, baca Quran dengan mushaf dari Hafsah binti Umar, mushaf pertama kali yang ditulis oleh Zaid ibn Thabit, diteliti, dibaca, datang juga orang-orang Syiah. Syiah apa itu? Syiah itu orang yang mengatakan cinta Ahlul Bait. Ya, kalau tadi Umar dibunuh kaum Khawarij, yang kaum Majusi, ini orang apa? Orang Syiah. Saya ulang Pak, dulu yang pertama membunuh adalah orang Persia, yang sekarang apa? Iran. Yang membunuh Utsman ini orang yang cinta kepada Sayyidina Ali, yang mengatakan Syiah itu artinya orang yang mencintai, yang sangat dekat, yang sangat fanatisme kepada Ahlul Bait, versi mereka. Sehingga apa? Utsman pun dipukul dengan pedang, dikatakan ditusuk, dia mengatakan ada juga yang dibacok, darahnya pun tertumpah di atas mushaf, dan darah itu masih ada sampai sekarang di museum di Quran di Madinah, bekasnya darah siapa? Utsman ibnu Affan. Dan yang terakhir kaum muslimin yang paling mengenaskan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga dibunuh oleh orang yang disebut dengan Abdurrahman ibnu Muljam. Para ulama tidak mau menyebutkan nama Abdurrahman, karena Abdurrahman itu nama terbaik di dalam Islam. Kesukaannya Nabi ada 3 nama: Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali, ya, dia mengatakan Sayyidina Ali ini adalah keponakan Nabi, berjihad, ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun yang dijamin masuk surga, termasuk juga menantu beliau, dan orang yang menggantikan posisi beliau ketika tidur, ketika mau hijrah ke Yathrib, dibunuh oleh seorang yang siapa Pak? Abdurrahman bin Muljam. Ulama menyebutkan Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam ini Pak? Orang yang ahli ibadah, sholatnya paling depan softnya Pak, datang paling awal, pulang paling akhir. Qaimul lail, shaimun nahar. Itu kalimat ulama, bukan ngarang kita ya. Beliau siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tahajud. Tapi iso mateni Kanjeng siapa? Sahabat namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali itu dikatakan babul ilm, pintunya ilmu. Wa aliyu babuha, ini adalah sanjungan Nabi kepada Ali karena kecerdasannya Sayyidina Ali. Dibunuh oleh orang yang ahli ibadah, kan tidak masuk nih. Kok bisa ya? Dibunuh, dibacoknya pas ketika subuh. Dan ini menunjukkan di situ terus fitnah terjadi sehingga terjadi perang Siffin, perang Jamal ketika wafatnya Utsman, itu ada perang dengan Muawiyah. Kemudian perang dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pokoknya antara sesama umat Islam. Dan ini menunjukkan termasuk tanda-tanda sughra. Kemudian ya ini Pak, banyaknya fitnah dan kemakmuran yang meluas.
Fitnah itu akan nanti banyak. Kata Nabi mengatakan apa? Sungguh akan ada fitnah itu kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu banyak orang-orang yang sejahtera, Pak. Saking sejahteranya, kemakmurannya itu meluas, sehingga ada orang yang mau berinfak emas, mereka menolak. Nah, kalau sekarang jenengan diinfakkan emas ya monggo, apalagi menjelang hari raya, Pak. Nah, lumayan 1 gram saat ini 2.800.000 apa 3 juta. Mas Antam, Mas apa itu? EOE apa itu selainnya. Nah, ini banyak sekali, Masya Allah. Boleh. Tapi nanti emas itu di akhir zaman tidak laku. Kemudian munculnya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kalau zaman kita sekarang sudah masuk nomor Pak Ustadz, tasik semi, nah, separuh ya. Tapi sudah banyak sudah, Pak. Atasnya pakai hijab, bawahnya kadang-kadang kelihatan yang seperti itu. Ya, seperti apa? Ya, potongan-potongannya seperti pakaian tapi bukan kayak berpakaian, yang banyak sekali. Kemudian ada orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang kaki, penggembala kambing tapi membangun bangunan yang tinggi. Siapa ini? Ini adalah orang-orang Arab. Jadi katakan Nabi, orang-orang Arab itu Jaziratul Arab itu termasuk Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, sekarang semua itu Uni Emirat, termasuk Saudi juga. Mereka dulu penggembala onta, mereka telanjang kaki, miskin. Ketika ditemukan minyak bumi, maka negara mereka menjadi petrodolar karena luar biasa tuh harga minyak bumi. Dan seluruh wilayah sampai benua Eropa, benua Amerika, Australia ngambil minyaknya semua ke sana. Makanya sekarang di mana gedung tertinggi, Pak? Burjul Khalifah ya. Apa namanya? Itu di mana itu? Di Qatar, di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Ini sekarang MBS Muhammad bin Salman itu membuat sebuah rencana pembangunan yang tertinggi di seluruh dunia. Ini sekarang Burjul Khalifah itu tingginya 888 1 kilo kurang 200-an meter, hampir 1 kilometer ke atas. Ini nanti mau membangun sampai 1.500. Bayangin kayak apa itu, nyaingi Gunung Argopuro itu. Ya, lebih tinggi lagi, Masya Allah. Nah, ini muncul seperti itu. Kemudian munculnya kebodohan. Nah, munculnya kebodohan itu karena diwafatkannya para ulama ahli ilmu. Maka nanti ketika banyak ulama yang alim, alamah yang betul menguasai ilmu agama dengan benar-benar dan memang soleh secara amaliyah, secara akhlaknya, dan mereka diwafatkan sama Allah satu persatu, maka disitulah muncul yang namanya kebodohan. Sehingga apa? Mereka akan mengangkat yattakhiduna, mereka akan mengangkat ru'usan juhalan, tokoh-tokoh pemuka-pemuka yang jahil, ya, pemimpin-pemimpin agama yang jahil. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa dasar apa, Pak? Ilmu. Niki ngapunten, ini bukan masalah titel, Pak. Kalau urusan agama itu ukurannya Quran dan hadis, dan tentunya literasi dari pendapat-pendapat kalam-kalamnya para ulama yang jelas-jelas mu'tabarah dan bisa dipertanggungjawabkan. Titelnya tinggi nggak jaminan, Pak. Ya kayak kemarin buktinya ada mengatakan sedekah tidak populer, zakat, sedekah apa zakat? Zakat ya, zakat tidak populer. Nah, ini bahaya sekali. Tidak populer, zaman Nabi nggak populer. Lah ini gimana, Pak? Makna zakat itu sendiri apa? Hah? Makna zakat itu sendiri adalah khudh min amwalihim sadaqah. Dia bedakan berapa kali ayat yang mengatakan itu, Pak, aqimus shalah wa atuz zakah, liyuqimus shalah wa atuz zakah, selalu berdampingan sholat zakat. Habis sholat secara badaniah, zakat itu makna zakayu, zakat itu membersihkan rohnya kita melalui apa? Harta kita yang kita makan, yang jadi anggota yang mengalir dalam tubuh kita ini menjadi bersih. Seperti kita itu makan tentu ada pembuangannya, Pak. Kalau kita bisa makan tapi maaf nggak bisa mengeluarkan kotoran, kira-kira gimana, Pak?
gembung semua nih, beracun semua, warna kulit kita berubah semua, jadi kuning semua nanti kena keracunan. Seperti orang yang kena ginjal, ginjalnya rusak seperti apa? Tidak bisa menyaring racun. Makanya zakat itu seperti pembuangan seperti itu. Barangkali di antara rezeki yang kita terima ini ada haknya orang yang anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, fuqara dan seterusnya. Kita bersihkan di situ. Seperti kita mandi membersihkan, tentu ada peceren. Guys, comberannya itu pasti ada. Coba lihat comberan jenengan mandi di situ, campur bae comberan. Ini harus dibuang. Jenengan buang air kecil, hajat besar dibuang semua. Seperti itulah makna zakat itu kepada anggota tubuh kita dan kepada hati kita. Nah, nanti akan ada orang-orang yang bodoh yang munculnya namanya ruwaibidah itu, Pak. Maka Nabi mengatakan akan datang yatakallamuna ruwaibidah, akan ngomong mereka itu ahli-ahli ruwaibidah. Sahabat bertanya, kok ono istilah baru lagi nih? Man hum ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasul? Nabi mengatakan, rajulun tafih yatakallam fi amril ammah. Laki-laki yang jahil, yang bodoh, tapi sok-sokan bicara tentang masalah umat. Itu, Pak. Makanya jadi ini harus nggak boleh ruwaibidah, harus orang yang alim dan alamah. Kemudian banyak orang yang belajar ilmu tapi tidak untuk Allah, tapi untuk membanggakan dirinya sendiri. Nah, niki ngapunten, kita kalau punya ilmu belajar niatkan semuanya karena Allah. Kemudian mematuhi istri tapi durhaka kepada ibu. Dan ini yang ngomong Nabi ya. Banyak orang yang takut sama istrinya tapi durhaka kepada ibunya. Muncul nanti, Pak, orang-orang yang takut sama istri tapi durhaka kepada ibu. Maka sering saya sampaikan, kalau ada seorang laki-laki diajak sama istrinya ke mall malam ini, pada sholat tarawih, istrinya ngejak ke mall, ibunya nelpon, nak, ibu sekarang sakit, datang belikan ibu obat. Jangan pilih ke mall apa nengok ibu Kalau menurut aturan syariat, laki-laki itu tunduk kepada ibunya. Jadi walaupun ibunya bojone untuk muring-muring didik, ya gak apa-apa, Pak, sabar. Ayo balik, kita nengok ibu. Tapi kalau istri disuruh datang sama ibunya, sedangkan jenengan lagi punya hajat di rumah, nggak boleh meninggalkan rumah, istrinya ikut yang mana? Ikut suami apa ikut perintah ibu? Tapi kenyataannya ya kalah bojone, Pak. Gak diterno, gak apa-apa, tak balik dewe. Wah, ini ibu-ibunya. Ya, harus bagaimana? Ya sudah, sami'na wa ata'na sama suaminya. Jangan tinggalkan rumah sebelum saya datang, suami bilang gitu. Sedangkan ibunya, "Duk, sekali harus pulang sekarang. Rumahnya deket, 10 menit nyampe." Ndak boleh keluar sampai datang, ngapunten Bu, nenggo masih riyen. Nanti kalau masih bentuki, monggo sarang-sarang kula mriko, dikasih pengertian. Itu bentuk daripada syariat. Kemudian, banyaknya kematian mendadak. Ya, ini mitatal faj'ah, kematian mendadak. Sering saya sampaikan, Pak. Ini termasuk tanda-tanda apa? Kiamat. Mboten enggak ono udan, enggak ono angin, moro-moro pilek, watuk, moro-moro ngeluh sirahe meninggal. Lagi ngobrol ngeten iki moro pura-pura kesirep, dibangunkan, Pak Haji, meninggal. Mudah-mudahan sore ini enggak ada, Pak. Dilungkas riyoyoan. Kalau nunjuknya mriki. Yeah. Kemudian menjadikan masjid sebagai jalan. Napa maksudnya, Pak? Banyak masjid ada tapi dilewatin saja. Maka laki-laki kan, lautan ku seberangi, gunung yang tinggi kan ku daki, masjid di depan rumah. Sing ngomong bukan saya ya. Ya sekarang masjid dilewatin, Jumatan antor bisa nanti. Oh, sholat mendengar adzan asar nanti dekat. Nyampe sana sudah habis, sudah selesai sholatnya. Nih, banyak masjid yang dijadikan apa? Jalan, dilewatin saja. Kemudian saya lompat-lompat nih. Nah, penghalalan sutra dan minuman khamr. Ini halalnya sutra dan minuman khamr.
Nanti akan ada orang laki-laki yang seneng pakai apa? Sutra. Bajunya niku yang mewah kayak raja nih. Ya halus dan minum khamr. Minum khamr sekarang sudah mulai banyak. Minum khamr. Ya. Sekarang khamrnya itu dimasukkan ceret, Pak. Nah, dikai batu es batu ben dikira kayak apa? Es teh. Kalau di Jawa alhamdulillah nggak ada. Kalau di Sumatera ada, Pak. Nah, di rumah saudara kita ada. Jadi subhanallah kita ke sana itu ada acara nikahan yang disuguhkan ceret sama es, dikira es teh, tapi aromanya kok beda tanya. Wah, ini nggak bener ini. Kebetulan kita pernah merantau jadi tahu. Ini aroma-aroma yang seperti yang dulu pernah saya dengar ya, pernah saya cium ini. Kenapa niku? Ada minuman keras. Itu biasa sambil mereka ngerokok, minum. Nah, mudah-mudahan di tempat kita insya Allah mudah-mudahan aman ya. Ya. Kemudian bangsa-bangsa mengerubungi umat Islam, menjadikan Islam sebagai santapan di atas meja hidangan. Yushiku antada'al qaum, kata Nabi, akan datang suatu masa kalian itu seperti makanan ala qas'atiha, di atas meja hidangan. Kita jadi rebutan bangsa-bangsa lain, Pak. Umat Islam itu hanya sebagai penonton, bukan pemain. Sehingga Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, awamin qillati bina ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit ya Rasul? Nabi mengatakan, la, bal antum yauma idzin katsirun. Tapi kalian nanti di akhir zaman itu jumlah kalian banyak. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi kalian seperti buih yang ada di laut. Domba ngambil ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Pokoknya ya sak menika nih. Ya. Kemudian banyaknya kebohongan. Nah, bohong banyak lagi, gampang bohong. Gempa bumi yang terjadi, yang sering terjadi di wilayah-wilayah kaum muslimin. Ya. Luar biasa sekarang, Pak. Niki gempa bumi hampir, gerhana juga hampir setiap waktu. Kemudian meninggalkan hukum Allah. Nah, sekarang menganggap tidak relevan dengan zaman. Ya kan? Jangan bicara hadis, aduh jangan ojo ngomong hadis, Mas. Kalau ngomong hadis di masjid, di tempat kopian ojo ngomong hadis, ojo ngomong dalil. Dalilnya dari kiai, dari ustadz di masjid. Sudah ada yang ngomong siapa? Apakah orang kafir? Orang muslim. Maka Nabi mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu akan tertutupi bukan dengan orang non muslim, tapi oleh orang Islam sendiri. Tertutup karena mereka tidak mau menerima hukum Allah. Nah, ini. Terus terjadinya namanya malhamatul kubro, perang antara orang Islam dan orang-orang Yahudi. Yahudi ini termasuk blok timur, blok barat. Kita blok timur, mereka blok barat. Blok timur dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, sedangkan mereka dipimpin oleh Dajjal. Maka ketika di Babul Lut pakai dal Ludun, Babul Lut, keluar Dajjal, Nabi Isa ketika selesai sholat di masjid disebut Manaratul Baydha, masjid yang memiliki menara berwarna putih, turun di mihrab, sholat subuh di situ bersama Imam Mahdi. Kemudian setelah itu apa? Setelah selesai, beliau langsung mempersiapkan pasukan, berjumpa di pintu gerbang Yerusalem. Disitulah Dajjal melihat Nabi Isa, melumer, Pak, seperti garam yang kena air. Lari Dajjal sampai di pintu Babul Lut, di situ ditebas lehernya oleh Nabi Isa. Seketika itu orang-orang Yahudi, 70.000 Yahudi yang dari Isfahan, bahasanya Isbahan, Nabi menggunakan shad baha, Isbahan. Sedangkan sekarang kata Isbahan itu adanya di Iran yang sekarang lagi perang, Isfahan. Ternyata survei membuktikan di Isfahan yang mayoritas orang-orang Syiah, di sana berdiri ratusan sinagog. Sinagog itu apa, Ustaz? Tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Gak heran, ya. Kalau mereka mengatakan perang sak menika, ya sudah, itu besti, Pak. Besti yang perang ya, cemburuan, gak ngerti urusannya apa. Karena nanti akan ada orang Yahudi nanti keluar dari sana, dan itu pengikutnya Dajjal. Itu memakai pakaian jubah yang tidak berjahit, berwarna lorek-lorek, burdah nih. Ya sekarang sudah banyak pakai baju putih yang begini-begini itu. Nah, sudah muncul sekarang. Nanti setelah itu apa? Dajjal, mereka apa ya? Fayaktulul muslimun al-yahud. Orang-orang muslim memperangi mereka, fayakhtabi'u wara al-hajar wasyajar.
Mereka lari pontang-panting, bersembunyi di belakang batu, bersembunyi di belakang pohon. Kemudian apa? Fayatakallam, maka bicaralah ya batu dan fayaqulul hajar wasyajar. Pohon dan batu itu bisa ngomong, ya Abdullah ya Muslim, katanya, wahai hamba Allah, wahai Muslim, hadza khalfi Yahud, di belakangku ada orang Yahudi, ta'ala faktulhu, kesini bunuh dia. Kenapa maksudnya Pak? Apa itu jenis kayak CCTV? Enggak, jangan dimaknai begitu, itu konteksnya terlalu jauh. Nanti batu dan pohon, Nabi mengatakan batu dan pohon, bukan alat. Jelas nggih? Batu dan pohon bisa bicara, memberitahukan di belakangnya ada orang-orang Yahudi, sehingga dibunuh satu persatu. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Yang terakhir nih, li'annahu syajaratul yahud, karena gharqad itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Baik, saya kira di situ dulu, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan kita lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang setelah Idul Fitri insyaallah. Mudah-mudahan ibadah kita di 10 hari terakhir ini, salat kita, puasa kita, baca Quran kita, i'tikaf kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dan kita akhiri baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.